Ya. Ya. Nih. Bentuk persamaan diferensial linear tingkat 1 ya. Ini bila suatu persamaan AX atau fungsi X Y per DX plus B atau fungsi X dalam bentuk yang lain Y sama dengan fungsi X yang lain adalah linear dalam Y gitu. Ya, jadi Y-nya adalah peubah tidak bebas dan derivatifnya ke X itu, maka persamaan ini disebut dengan persamaan diferensial linear tingkat 1. Nah, jika persamaan ini dibagi dengan AX, ya, jika persamaan ini dibagi dengan AX, maka nanti akan menjadi ini ya, bagi AX maka akan menjadi DY dx ya, plus BX dibagi AX kali Y sama dengan CX per AX. Jadi ini fungsi X ya, fungsi X yang lain ya. Maka kalau disederhanakan, fungsi dibagi dengan fungsi, maka dia akan menjadi fungsi X yang baru, yaitu PX ya, disimpulkan PX. Yang pembagian fungsi X C dan dibagi dengan AX, maka akan menjadi fungsi X yang baru lagi dan disimbolkan dengan GX. Jadi perlu dipahami bahwa di sini kenapa simbolnya beda-beda ya, karena memang ini fungsi X-nya beda. Jadi AX ini adalah fungsi X1 ya, ini fungsi X yang kedua dan ini fungsi X yang ketiga. Akan berbeda. Kemarin sudah kita pelajari ya, fungsi X ya di situ hanya memuat X, misalnya X kuadrat plus X plus 2. Nah, nanti yang fungsi X yang kedua ya mestinya bentuknya tidak persis ini, yang lainnya, tetapi dalam fungsi X. Nah, ini bila dibagi dengan dibagi dengan AX, maka ini akan menjadi seperti ini. Ini saling menghilang, tinggal DY dx plus BX AX ya. Y sama dengan CX per AX. Nah, pembagian ini fungsi X yang kedua, X dibagi fungsi X1, ini akan membentuk ya fungsi X yang lain, misalnya fungsi X keempat. Ya. Misalnya ini C kuadrat plus X plus 2, fungsi X keduanya, fungsi X pertamanya, fungsi X keduanya misalnya X plus 2 ya, nanti pembagiannya berarti akan menjadi X plus 2 per X kuadrat plus X plus 2. Nah, ini kan fungsi X yang baru. Sehingga ini disimbolkan PX. Nah, tentunya karena CX-nya ya beda dengan PX dan beda dengan AX, maka ini pun ya menjadi fungsi X yang baru juga. Gitu ya. Ini apa yang sederhana tapi perlu dipahami ya, fungsi X yang ada. Ini hanya simbol, tetapi simbol ini akan menjadi bermasalah kalau kamu tidak paham. Sehingga ini bentuknya seperti ini ya. DY dx PXY sama dengan QX. Jadi semua nanti bentuk persamaan linear tingkat 1 itu untuk turunan yang pertama koefisiennya dibuat 1. Ya, dibuat 1. Nah, nanti tinggal bentuk fungsi X yang dalam PX dan QX nanti bentuknya seperti apa. Nah, ini contohnya ya, DY dx plus 3XY sama dengan sin X, ini disebut dengan persamaan diferensial linear. Sehingga kalau kita lihat PX-nya sama dengan berapa ya, PX-nya ini 3X ini PX-nya ya. Atau kalau kamu mau memilih X saja PX-nya ya nanti ini 3X, tapi kalau dilihat ini nanti dari bentuk yang ada di persamaan umum ya PX-nya akan sama dengan 3X. Nah, QX-nya ya sin X gitu ya. Sin X itu sama dengan QX. Nah, ini disebut dengan persamaan diferensial linear tingkat 1. Linearnya apa? Linear dalam Y. Jadi ini linear. Y di sini adalah pangkatnya 1 gitu ya. Jadi ini linear. Tetapi bentuk yang kedua ini tidak persamaan diferensial linear tingkat 1 ya, karena ini Y-nya di sini adalah pangkatnya 2 ya.
Nah, bagaimana metode penyelesaiannya? Yaitu dengan menggunakan metode faktor integral. Jadi harus diintegralkan dulu. Nah, ini perlu dipahami. Bentuk penyelesaiannya seperti apa? Ini sudah ada ketentuan dalam persamaan diferensial linear tingkat 1 ini. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini ditulis, misalnya tunjuk ke depannya, dy atau dy ini dx ya, menggunakan bentuk ini. Jadi kalau saya tulis turunan x dari perkalian y kali e pangkat px dx. Jadi seperti faktor integral yang pada penyelesaian persamaan diferensial non eksak ya, non eksak. Itu faktor integralnya. Nah, ini penyelesaiannya diuraikan dulu. Tapi kalau umumnya kan du kali v gitu ya. Rumusnya gimana? Sama dengan apa? UV, berarti V, U aksen plus UV aksen, UV aksen, maaf. UV aksen. Nah, tinggal ini U-nya, ini adalah V-nya. Maka hasilnya akan sama dengan ini ya. V-nya E pangkat integral Px dx, ini sudah ada. Y-nya ya dy ke dx, turunan atau U aksennya ya dy dx. Ditambah ya, U-nya adalah Y, dikalikan V aksen. V-nya ini, maka turunannya ke X sama dengan Px ya, dx kali E integral Px dx. Apa ini hasilnya ini? Ini hasilnya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya. Ya, jadi kalau ini sudah ketemu ini, jadi ini sudah ketemu, tinggal kita menyederhanakan. Ada unsur E pangkat integral Px dx, maka dikeluarkan E pangkat integral Px dx kali dy dx plus Pxy, ya, Pxy, ya, Px kali y. Nah, kalau sudah disederhanakan, maka dy dx plus Pxy, ya, Pxy itu kan sama dengan ini, ya, sama dengan Qx, ya enggak? Maka disubstitusi. Turunan dx kali y kali e pangkat integral Px dx sama dengan e pangkat integral Px dx kali Qx, karena ini sama dengan Qx. Kemudian diselesaikan ya. Ini dx-nya pindah ruas kiri, jadi d kali y kali e pangkat integral Px dx sama dengan e pangkat integral Px dx Qx dx, karena dx-nya pindah ke atas. Nah, ini tinggal penyelesaiannya diintegralkan, gitu ya. Diintegralkan. Jadi integral diferensial dari y kali e pangkat integral Px dx gitu sama dengan integral e pangkat integral Px dx Qx dx plus c, karena sudah diintegralkan. Nah, integral diferensial ini kan sama dengan y kali e pangkat integral Px dx. Ya, ini yang ini. Nah, yang suku yang sebelah kanan ya sama, yaitu integral e pangkat integral Px dx Qx dx plus c. Jadi ini penyelesaian dari bentuk persamaan diferensial linear tingkat 1. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Gitu.
Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi nanti penyelesaian itu kalau disederhanakan ya menjadi Y integral ini nanti pindah ke bawah per E pangkat integral PX dx. Yang atas pembilangannya ya integral E pangkat integral PX dx kali Gx ya. Dx plus C dibagi sekian Y-nya. Itu adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial linear tingkat 1 yang bentuknya seperti ini. Penyelesaiannya adalah ini bentuknya atau sama dengan itu. Begitu. Sampai di sini paham? Sepertinya riweh ya, tetapi nanti kan kalau sudah tahu fungsi X-nya ya tinggal diintegralkan. Epsilonnya berapa, jadi epsilon pangkat integral, Px-nya berapa, diintegralkan dulu, nanti eksponensial pangkatnya berapa hasilnya. Jadi nanti akan lebih sederhana, kalau dilihat seperti ini ya riweh, tetapi nanti kalau dilihat contohnya ya tidak. Ya, kita lihat contohnya supaya paham. Nah, ya. Jadi saya tulis tadi bentuknya apa? Bentuk persamaannya kan dy dx plus px dx sama dengan px pxy dx gitu. Nah, penyelesaiannya e pangkat integral px dx sama dengan integral e pangkat integral px dx gx dx plus c, ini penyelesaiannya. Ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Persamaan diferensial berikut ini disuruh menyelesaikan. Ya, ini bentuknya seperti ini. Berarti ini harus kita ubah dulu dalam persamaan umum dari persamaan diferensial linear tingkat 1. Koefisiennya kan harus 1, maka semua dibagi X. Maka bentuknya menjadi dy dx sama dengan seper xy, ya, yang ini, plus x kuadrat min plus 3x min 2. Gitu ya. Supaya bentuknya seperti ini, maka saya pindahkan dy dx minus seper xy sama dengan x kuadrat plus 3x min 2. Nah, ini sudah bentuknya sudah menuju ke bentuk persamaan umumnya. Koefisien dy dx-nya 1, px-nya sudah kelihatan, dan y-nya pangkat 1 linear. Maka kalau kita lihat, px-nya kan sama dengan ini. Seper x. Px-nya min seper x. Gx-nya berapa? Ini. Ya, x kuadrat plus 3x min 2. Sudah, kalau sudah ketemu, nanti tinggal dimasukkan di sini. Kita harus mencari harga integral px dx. Ya, ini integral px dx. Saya tutup dulu ya ini biar. Kita harus melihat harga. Nah, ini sudah. Kita mencari harga integral px dx. Ya, dimasukkan ini integral px dx. Px-nya adalah fungsi x-nya min x seper x, sehingga nanti didapat min integral seper x dx sama dengan min ln x. Maka penyelesaiannya, jadi ini rumus bakunya penyelesaian kan ini, ya. Nah, masukkan harganya y kali e pangkat min ln x integral e pangkat min ln x kali qx-nya, qx-nya ini x kuadrat plus 3x min 2 dx plus c. Disederhanakan e pangkat min ln x sama dengan kan ini e pangkat ln seper x. E pangkat ln bisa saling menghilang menjadi seper x. Jadi y kali seper x sama dengan integral yang ini seper x, x kuadrat plus 3x min 2 dx plus c.
Atau kalau disederhanakan, ini sekian ini sama dengan integral X plus 3 min 2X dx plus C. Nah, kalau diselesaikan kan gampang sekali, tidak seruwet yang rumus tadi. Integral karena bentuk persamaan atau persamaan fungsi X-nya sederhana ya, kecuali kalau bentuk PX dan QX-nya tidak sederhana yang menjadi ruwet gitu ya. Nah, maka ini disederhanakan turunan dari X ya, integral dari X, maka ketemunya setengah X kuadrat. Integral 3 dx, maka integralnya plus 3x. Min 2 ln x plus c. Nah, sudah tinggal dicari CJ-nya. Ini berarti dikalikan X, maka menjadi X pangkat 3 per 2 plus 3X kuadrat min 2X ln C, min 2 ln X, jangan lupa C-nya juga dikalikan X. Jadi menjadi ini. Maka ini adalah penyelesaian dari persamaan linier tingkat 1 yang bentuknya adalah dy dx min dx sama dengan x kuadrat plus 3x min 2. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Ya. Nah, sekarang ada sedikit hanya saya menerangkan yang berikutnya ini, yaitu bentuk QX yang dalam bentuk pecahan ya, bagaimana mengintegralkan supaya sederhana. Jadi memudahkan penyederhanaannya. Kalau yang lainnya ya sama ya. Jadi sama ini ya. Ubah dulu bentuknya menjadi bentuk persamaan bakunya. Persamaan bakunya apa? dy dx plus pxy sama dengan qx. Maka ini koefisiennya harus 1, berarti seluruhnya dibagi seper x. Hasilnya apa ini? dy dx min ya seper x plus 1 kali y atau y per x plus 1. Nah, ini qx-nya akan bentuknya 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 per x plus 1 karena seluruhnya dibagi x plus 1. Maka ini px-nya ketemunya min seper x plus 1. Qx-nya adalah ini. Nah, kemudian kita cari harga integral px dx. Nah, integral px dx karena px-nya adalah min seper x plus 1, ya tinggal diintegralkan. Min integral seper x plus 1 dx akan ketemu min ln x plus 1. Ya. Kemudian kita cari bentuk E pangkat integral px dx. Karena bentuk penyelesaiannya kan ini bentuknya E kali pangkat integral px dx sama dengan integral E pangkat integral px dx kali qx dx plus c. Penyelesaiannya kan gitu. Maka mau tidak mau harus mencari harga eksponensial pangkat integral px dx. Ini ketemunya E pangkat integral px dx atau E pangkat minus ln x plus 1. Atau kalau minus menjadi seper E pangkat ln saling menghilang akan hasilnya seper x plus 1. Nah, ini dimasukkan ke penyelesaian rumus yang ada di sini. Y kali seper x plus 1 sama dengan integral seper x kalikan qx-nya. Qx-nya 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 per x pangkat 1. Maka kalau disederhanakan kan bentuknya menjadi, maaf ini ada pernya, seper x plus 1 sama dengan integral 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 per x plus 1 kuadrat dx. Nah, ini yang saya akan terangkan bentuk ini. Kalau yang lainnya kan sudah paham dari yang tadi penjelasannya. Paham ini sampai di sini? Jadi yang menjadi masalah sekarang yang ini.
integral yang ini. Nah, ini merupakan integral pecahan. Jadi ini harus bentuk pecahan ini, pembilang dan penyebut ini harus disederhanakan. Ya. Disederhanakannya gimana? Ya tinggal dibagi ini bentuknya porogapit. Kamu tahu porogapit enggak? Porogapit itu poro itu kalau bahasa Jawa ini poro itu bagi. Gapit itu ya gapit gitu ya. Misalnya 56/17. Nah, ini pecahan kan? Kalau dibuat di matematika itu berarti 56 poro gapit 17. Nah, ini bentuknya sama. Sama, prinsipnya sama seperti waktu SD gitu. Nanti kalau di anu ketemu berapa ini? 17. Kira-kira berapa? 17 itu berarti 3 ya. 35 ya, 3. 51 ya. 51. Ini sisanya berapa? 5. Jadi nanti ketemunya 3 ya, ditambahkan sisanya 5/17. Nah, sama. Ini nanti bentuknya ya seperti itu sama. Gitu ya. Nah, diporo dan digapit. Kita naikkan. Yang mana diporo ya? Pembaginya yang mana? Ini ya, pembaginya ini. Pembaginya ini, atau bisa disederhanakan bentuk x plus 1 kuadrat itu menjadi x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi ini dibagi dengan ini. Gimana caranya? Ya ini gampangannya. Berapa ya? Di sini berapa? Ini totalnya harus 0 ya. Jadi ini maaf kurang geser sedikitnya. Ini harus 3 atau 3x pangkat 4. Jadi berapa ini dikalikan x kuadrat yang ketemunya 3x pangkat 4. Karena ini harus 0. Ini maaf geser ya. Ini harus 0. Nah, jadi berapa dikalikan x kuadrat supaya ketemunya 3x pangkat 4. Berapanya berapa? Ternyata 3x kuadrat. Nah, ini suku yang pertama. Nah, suku kedua ya kalikan. 3x kuadrat kali 2x. Ketemunya 6x pangkat 3. Ini geser ya. Harusnya di bawahnya ini supaya kelihatan manis. Saya coret ya. Ini harusnya 6x pangkat 3. Harusnya. Ya. Suku ketiganya ya tinggal dikalikan. 3x kuadrat kali 1. Ya 3x kuadrat. Nah, supaya ini 0 kan di minus kan. Ini 0. Ini minus 6x pangkat 3 minus ditambah 4x pangkat 3, maka ketemunya min 2x pangkat 3. Yang ini min 3x kuadrat. Nah, berikutnya berapa? Berapa ya ini? Berapa kali x kuadrat supaya ketemu min 2x pangkat 3. Maka berapanya adalah minus x, minus 2x. Minus 2x kali x kuadrat, ya ketemunya min 2x pangkat 3. Ini nanti mesti 0. Ya. Suku duanya kalikan, 2x kali min 2x, maka min 4x kuadrat. Terus yang ketiga, min 2x kali 1. Ya, min 2x dikurangi, ini habis. Min plus 4x kuadrat min 3x kuadrat berarti menjadi x kuadrat, yang ini plus 2x. Terus tambah lagi berapa, ini berapa kali x kuadrat supaya ketemunya x kuadrat, ya 1 ya, 1x kuadrat, ini plus 2x, yang ini plus 1. Kurangkan, ternyata ini 0, 0, sisa min 1. Maka hasilnya nanti akan sama dengan ini. Ya. 3x kuadrat ini plus 2, min ya, maaf, min 2x plus 1, yang ini min 1/, ini tadi penyebutnya, yaitu x plus 1 kuadrat. Gitu. Paham sampai di sini? Sehingga nanti kalau bentuk ini lebih mudah diintegralkan.
bentuk ini akan lebih mudah diintegralkan daripada bentuk yang ini. Ya, ini menyederhanakan bila bentuk integralnya dalam pembagian. Ada juga kemarin metode pembagiannya dengan apa itu kemarin? Orogapit, pecahan sebagian. Tapi kalau pecahan sebagian itu yang atas ya harus dibagi atau pembilangnya pangkat X-nya harus lebih kecil dari penyebutnya. Itu prinsipnya. Ya, ini hampir sama. Ya tinggal nanti dipilih yang mana yang paling mudah untuk menyelesaikannya. Nah, kalau sudah, ini tinggal dimasukkan ke persamaan penyelesaian tadi. Y kali E pangkat integral PX tadi, integral PX dx-nya seper X kuadrat tadi ini. Tinggal ini. Ya. Nah, ini tadi sudah dibentuk, disederhanakan bentuknya menjadi 3X kuadrat min 2X plus 1 min seper X plus 1 kuadrat. Maka ini kalau disederhanakan, integral 3X kuadrat ya 3 per 3X pangkat 3 atau X pangkat 3. Yang ini 2 min 2 per 2X pangkat 2. Yang ini X, nah yang ini menjadi, ini kan naik ke atas. Ya, X pangkat min 1, X pangkat min 2. Jadi ini nanti plus min plus. Gitu ya. Plus seper min 2 plus 1. Ya. Nah, toh integral nah, bentuknya integral X pangkat N dx. Itu hasilnya apa? Seper N plus 1 atau N min 1? N plus 1 ya? X pangkat N. Hah? Min ya? Plus 1. Plus 1 gini ya? Coba kalau ini bentuknya gimana? Yang ini gimana? Seper X plus 1 kuadrat itu jadi gimana kalau disederhanakan? Menjadi X plus 1 pangkat min 2 gitu kan? Berarti hasil integralnya seper min 2 plus 1. Min 1. Min kali min plus gitu ya. X pangkat X plus 1 pangkat min 2 plus 1 atau min 1 bawah. Ini hasil integralnya. Plus C gitu ya. Ya. Maka kalau disederhanakan, Y-nya akan sama dengan seluruhnya dibagi, seluruhnya dikalikan X plus 1. Maka ini hasilnya seluruhnya ini kali X plus 1. Ini penyelesaiannya. Gampang ya. Gampang lah. Tidak ada yang sulit. Nah, ini berikutnya saya menerangkan lagi yang bentuk ini apa, penyelesaian integral, hanya review ya, karena mungkin di matematika sudah dipelajari ya, bentuk integral parsial. Jadi kalau nanti keliru memisalkan U dan dv-nya itu akan bolak-balik ya, jadi kembali lagi apa bentuknya parsial ya. Jadi ini hanya mereview ya. Nah, ini bentuk contoh yang kedua, yang berikutnya, yang kelima ini persamaan diferensial ini y x dy dx plus y sama dengan x ln x. Dibuat patronnya yaitu dy dx koefisiennya 1, makanya seluruhnya dibagi x, maka akan menjadi dy dx plus seper x y. Ya, nanti px-nya berarti seper x ln x, maka qx-nya adalah ln x. Maka integral px dx sama dengan integral seper x dx atau ketemu ln x. Maka penyelesaiannya y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral e pangkat px dx kali qx dx plus c. Maka ini hasilnya y kali e pangkat ln x, karena integral px dx-nya ketemu ln x. Maka e pangkat ln x sama dengan integral e pangkat ln x karena qx-nya adalah ln x dx plus c. Nah, ini disederhanakan, e pangkat ln menjadi
menghapus ya, hilang, jadi menjadi X. Jadi Y kali X sama dengan integral X ln X dx. Nah, ini bentuk perkalian integral perkalian X ln X dx ini adalah penyelesaiannya dengan integral parsial. Nah, ini nanti kan seperti yang tadi saya terangkan di saat menyelesaikan kok enggak ya, tadi diferensial kok ya. Ini belum pernah ya. Jadi ini integral parsial, yaitu rumusnya apa toh? Nah, lali aku. Rumusnya apa? Integral U P dV gitu ya. Nah, atau ini ya, ini bolehlah. Ini maaf ini keliru. Nah, ini sudah ada rumusnya. Integral U dV itu akan sama dengan U kali V minus integral V du. Nah, pada saat ini kan kamu harus memilih U-nya apa, dV-nya apa. Nah, kalau kamu keliru memilihnya, maka akan kembali ke integral parsial. Maka ini dimisalkan U-nya adalah ln X. Kalau kamu memisalkan U-nya X, nanti akan kembali ke parsial lagi, mubeng-mubeng lagi. Jadi ini pada saat memilih ini harus yang tepat. Jadi U sama dengan ln X. dV-nya ini berarti yang X dx. Maka mau tidak mau, karena rumus bakunya seperti ini, kamu harus mencari V-nya dan mencari du-nya. Ya. Ini du-nya akan sama dengan 1/x dx. Yang ini V-nya akan sama dengan integralnya setengah x kuadrat. Nah, kalau sudah, harga ln ini tinggal masukkan. Maka akan sama dengan UV. UV ln X kali setengah X kuadrat atau ini. Ya. Nah, dikurangi integral. V-nya mana? Setengah X kuadrat. Du-nya adalah setengah X dx. Oh, ini. Nah, ya. Tinggal nanti disederhanakan. Ini akan sama dengan setengah X kuadrat ln X min integral ya, setengah X dx. Hasilnya begitu. Nah, ini akan lebih mudah menyelesaikannya. Ya, sampai di sini paham? Halo? Paham? Atau malah ngantuk? Ya, paham. Ya. Nah, sudah. Kalau sudah, ya tinggal diselesaikan. Nanti dimasukkan bentuk integral setengah X kuadrat di ln X ini kan sama dengan integral setengah X. Ya, ini setengah X, setengah kali setengah. Setengah kali setengah. Ya, jadi 1/4 X pangkat 2 karena X. Maka hasilnya bentuknya Y kali X. Ya. Yang awalnya ini Y kali X ya, sama dengan ln X. X kuadrat ini atau hasilnya ini. Ln X kali setengah X kuadrat minus X kuadrat per 4 atau seperempat X kuadrat plus C. Karena kalau dicari Y-nya ya tinggal ini seluruhnya dibagi X. Maka akan menjadi X per 2 ln X min X per 4 plus CX. Nah, ini yang disebut dengan persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan faktor integral. Itu persamaan 1 ya. Jadi ini adalah penyelesaian persamaan diferensial linear tingkat 1 dengan faktor integral. Nah, yang kedua nanti yaitu dengan menggunakan atau bentuk persamaan linear tingkat 1-nya nanti dengan penyelesaian persamaan Bernoulli. Nah, ini bentuk persamaan Bernoulli-nya beda. Kalau yang tadi menggunakan faktor integral, yang ini persamaan Bernoulli-nya
Nah, DJ, DX, nanti persamaan Bernoulli. Bernoulli itu banyak sekali yang menemukan persamaan. Kalau nanti di mekanika fluida sudah pernah ketemu ya, itu Bernoulli yang ada, itu mengenai head dari pompa. Gitu ya. Ada perbedaan tekanan, perbedaan velocity, perbedaan elevasi, ada faktor friksi. Nah ini sih dia juga menemukan di dalam matematika bentuknya ini. Jadi yang membedakan apa, yaitu di Qx-nya, di persamaan Qx-nya itu ada perkalian Y pangkat N. Ya. Ini bentuknya, jadi harus dipahami. Kalau yang tadi kan dy dx plus pxy sama dengan Qx. Nah, ini kali tinggal dikalikan atau ada pengalinya, yaitu Y pangkat N. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama ini harus dibuat seperti persamaan diferensial tingkat 1. Persamaan diferensial linear tingkat 1, yaitu yang bentuknya tadi, dy dx ya, plus px y kali Qx. Nah, kalau begitu, apa yang dilakukan? Yaitu ini harus seluruhnya dibagi dengan Y pangkat N. Seluruhnya dibagi dengan Y pangkat N. Ya. Kalau dibagi Y pangkat N, kan ini seluruhnya menjadi dibagi Y pangkat N atau seper Y pangkat N dy dx, atau boleh ditulis Y pangkat min N dy dx plus px, karena di sini sudah ada satu, pembaginya Y pangkat N, maka Y-nya menjadi Y, kalau disederhanakan 1 min N, gitu kan, 1 min N, atau menjadi, dipermudah menjadi pangkatnya min N min 1, gitu ya. Gini-gini. Ini kalau dibagi kan seper Y pangkat N dy dx plus px Y per Y pangkat N sama dengan Qx Y pangkat N per Y pangkat N. Kenapa? Karena ini harus tidak ada Y-nya, jadi harus Qx saja. Maka ini bentuknya seperti ini. Maka ini penyelesaiannya menjadi Y pangkat min N dy dx, pindah kelas kanan, plus px. Ini naik nih, jadi Y 1 min N kan, sama dengan Qx. Nah, yang ini, bentuk ini diubah. Bentuknya menjadi bentuk yang nanti mudah dalam pendiferensialannya. Ini menjadi min, N-nya kan di depan, karena N-nya min. Yang ini plus, jadi ini harus min 1. Hanya memudahkan saja. Ya, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah ketemu bentuknya seperti ini, kita misalkan ini adalah U, ya, U. Kalau ini disubstitusi U, maka dy dx itu juga akan dalam bentuk du dx, karena y-nya sudah dimisalkan U. Nah, ini du dx, maka akan sama dengan di matematika 1 itu du dx dy atau du dy kali dy dx. Nah, mau tidak mau kita harus mendiferensialkan U itu ke X, ke Y. Ya, kebetulan U-nya itu dalam Y pangkat min N min 1. Maka turunannya itu akan menjadi min N min 1 Y pangkat min N min 1 plus 1. Atau ketemu Y pangkat min N. Paham atau ribet? Tak tulis ini kan sudah. Nah, mau tidak mau kita harus mencari du per dy atau turunan. Sementara U-nya kan sama dengan Y pangkat min N min 1, gitu kan. Nah, ini diturunkan ke Y. Gitu. Maka kan akan menjadi min N min 1 Y pangkat min N min 1 plus 1, kan gitu. Ya, maka kalau disederhanakan menjadi min
N min 1 Y pangkat min N plus 1 min N gitu. Min N kali ini plus ini min. Ini maaf min ini. Min. Jadi ini habis tinggal min N. Karena apa tuh rumusnya? X sama Y sama dengan XN dy dx sama dengan NXN min 1. Ya, ini min. Ya. Nah, bentuknya kan seperti itu. Maka GU-nya itu disubstitusikan ini ya. Min N min 1 Y pangkat min N kali dy dx. Sehingga du dx nanti akan bentuknya seperti ini. Karena sudah ada pemisalan U-nya sama dengan itu. Nah, tinggal masukkan ke sini ya, tinggal dimasukkan ke sini ya. Y pangkat min N kali dy dx-nya sama dengan berapa? Maaf ini ya. Maaf. Nah, dari sini ya, du dx sama dengan min N min 1 Y pangkat N min N dy dx. Maka dy dx-nya bisa dihitung, ini pindah sana, seper ya kan? Seper. Jadi min seper N min 1 Y pangkat naik ke atas. YF du dx. Nah, ini disubstitusikan ke dari di mana ini? Sini ya. Ya. Oh, kok ke sini? Ini substitusikan ke ini yang A, ya. Maka bentuknya ya benar aku tadi nulis. Y pangkat min N dy dx-nya adalah min Y pangkat N min 1 du dx. Gitu. Ya, sampai di sini. Terus px plus px kali Y pangkat min N min 1 tadi disebutkan atau disebut apa tadi? Dimisalkan U. Nah, U. Tinggal Qx-nya ya sudah Qx. Nah, bentuknya berarti nanti kalau disederhanakan ini hilang. Tinggal min seper N min 1 du dx gitu plus px u sama dengan qx. Ini hampir sama dengan persamaan yang tadi, tetapi ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena ini koefisiennya 1 tadi. Maka seluruhnya nanti dibagi atau dikalikan ya, dikalikan min N min 1. Sehingga nanti ini menjadi dy dx ya, plus yang ini menjadi apa? Min ya, min N min 1. Gitu. Px u, nah ini sama dengan tadi min N plus 1 Qx. Nah, harga ini N min 1 atau min N min 1 itu konstan, angka. Ya, jadi tidak fungsi, tapi angka. Kenapa? Karena ini N itu adalah pangkat konstanta, jadi tidak masalah. Nah, bentuknya ini sudah menuju ke persamaan yang linier tingkat 1, yaitu dy dx plus px y sama dengan qx. Hanya saja ini koefisien di sininya ada, yaitu koefisiennya konstanta. Tidak masalah, karena sudah sama dengan yang persamaan umumnya. Ya, persamaan umumnya. Maka tinggal penyelesaiannya analog, yaitu y kali e pangkat integral px dx. Konstantanya, kalau konstanta kan nanti keluar dari integral. Ya, sama dengan integral e pangkat integral px dx, tapi ada konstantanya yaitu min N min 1. Gitu ya. Kali Qx, Qx-nya nanti ikut konstantanya ikut plus C. Biasanya. Jadi sudah menuju ke persamaan yang umum tadi. Nah, maka ini penyelesaiannya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Jadi ada konstantanya di sini, tidak apa-apa. Tinggal nanti
selesaikan. Ya, ini contohnya. Persamaan diferensial berikut dy dx min y sama dengan x kali y pangkat 5. Jadi n-nya 5. N-nya 5. Ya, n-nya 5. Sehingga langkahnya harus dihilangkan dulu. Semua berarti dibagi dengan y pangkat 5. Nah, kalau dibagi y pangkat 5 kan menjadi y pangkat min 5. Yang ini tadi bentukannya n-1 gitu ya, nanti bentukannya di sini. Ini kan menjadi min n-1, tapi kenyataannya setelah ini sudah diketahui pangkatnya ya sangat mudah atau sederhana. Y pangkat min 5 dy dx min y dibagi y pangkat 5 menjadi min y min 4 sama dengan x. Nah, setelah itu dimisalkan u-nya adalah y pangkat min 4. Maka du dx-nya bisa dihitung dengan cara atau disubstitusi, yaitu perkalian du dy kali dy dx. Nah, du dy-nya ya ini, u ini diturunkan ke y, akan didapat min 4 y pangkat min 4 min 1 atau y pangkat min 5 dy dx. Ya. Nah, setelah itu dicari dy dx-nya, maka dy dx akan sama dengan, pindah sana ya, min 1/4 y pangkat min 5, naik ke atas menjadi y pangkat 5, gitu ya. Ini biar enggak. Yang ini kan sederhana banget nih, mau tekan dikit. Nah, ini ya. du per dx sama dengan min 4 y pangkat min 5 dy dx, gitu kan. Maka dy dx-nya kan sama dengan ini pindah sana, 1/min 4 y pangkat min 5 du dx, atau kalau disederhanakan dy dx sama dengan min 1/4 y pangkat 5 du dx, sama gitu ya, sama. Nah, kalau sudah tinggal substitusi u-nya atau di y pangkat min 4 diganti u, dy dx-nya disubstitusi yang ada di situ. Nah, hasilnya ini ya, masukkan nanti mau y pangkat min 5, y pangkat min 5, dy dx-nya diganti ini min y pangkat 5/4 du dx min, ya, min y pangkat min 4 sudah disubstitusi atau misalkan u, maka min u sama dengan x. Sudah. Nah, berikutnya disederhanakan. Ini saling menghilang, tinggal min 1/4 yang tadi saya bilang. Min 1/n min 1, gitu. Riweh banget, ternyata ini min 1/4 du dx min u sama dengan x. Hilangkan ini atau koefisiennya 1 atau dibagi atau dikalikan ya, dikalikan 4 atau dibagi min 1/4. Maka ini menjadi du dx ya, plus 4u sama dengan min 4x. Ya sudah, ini bentuknya sudah sama dengan persamaan umum tadi, hanya y-nya diubah menjadi u, lah nanti tinggal dikembalikan. Jadi kan patron umumnya kan dy dx plus px y sama dengan qx. Nah, sekarang ini diganti menjadi du dx plus px u sama dengan qx. Nah, contohnya di sini du dx plus 4u ya, plus 4u sama dengan min 4x. Maka kalau ditanya px-nya akan sama dengan 4. Deal? Deal? Px-nya akan sama dengan 4 ya. Inilah px-nya sama dengan 4. Px-nya 4, tapi qx-nya adalah min 4x.
ya, min 4x. Nah, tinggal penyelesaiannya kalau ini yang tadi itu dy dx ya, y kali ya ini u dulu. U kali e pangkat px dx gitu sama dengan integral e pangkat px dx kali qx dx plus c. Jadi ini u dulu. Gitu. Paham? Sampai di sini paham? Nah, nanti tinggal u-nya ya dikembalikan. U-nya sama dengan y pangkat min 4. Maka ini menjadi penyelesaiannya u kali e pangkat integral px dx, di mana e pangkat integral px dx itu sama dengan e pangkat 4x. Ya, jadi ini u kali e pangkat 4x sama dengan integral e pangkat integral px dx. Ya, e pangkat 4x. Qx-nya min 4x dx plus c. Maka hasilnya bentuknya seperti ini. U kali E pangkat 4X sama dengan min 4. Ya. Min 4. 4-nya keluar, min 4. X kali E pangkat 4X dx plus C. Nah, ini bentuknya adalah integral parsial. UV aksen. Integral UV aksen. Maka penyelesaiannya ya seperti tadi. Kita misalkan, ya, integral x e pangkat 4x dx maka sama dengan integral, ini beda lagi simbolnya jadi nggak usah bingung, ini v dz, kalau umumnya kan u dv gitu ya tadi, ya sama aja, vz min integral z dv. Nah ini v-nya dimisalkan x, maka karena kita mau mencari dv maka dv-nya ya sama dengan dx. dz-nya adalah e pangkat, jadi ini seluruhnya e pangkat 4x dx. Maka z-nya akan sama dengan 1/a atau 1/4. 1/4 e pangkat 4x. Ya. Nah, maka harga integral parsial ini akan menjadi ya vz x ya z 1/4 e pangkat 4x dikurangi integral z 1/4 e pangkat x dx. Maka hasilnya akan sama dengan x kali 1/4 e pangkat 4x dikurangi 1/4 e pangkat ax, 1/4 kali 1/4, 1/16 e pangkat 4x. Nah, setelah ketemu ya masukkan ke persamaan tadi. U kali E pangkat 4X sama dengan ya 4 min 4 kali integral ini ketemunya ini ya. X kali 1/4 E pangkat 4X min 1/16 E pangkat 4X plus C. Jangan lupa plus C. Nah, kalau sudah sederhanakan ya min 4 kali ini yang menjadi saling mencoret ya, min x e pangkat 4x plus 4 kali 1/16 min kali min plus 1/4 e pangkat 4x plus c. Nah, kalau sudah masukkan u-nya tadi dimisalkan apa? Di depan sini u-nya di mau y pangkat min 4. Maka u-nya disubstitusi y pangkat min 4 kali e pangkat 4x sama dengan min x e pangkat 4x plus 1/4 e pangkat 4x plus c. Atau kalau disederhanakan y pangkat minus 4 sama dengan itu min x plus 1/4 ya, karena dibagi e pangkat 4x ya 1/4 plus c kali e pangkat min x. Nah, y-nya adalah pangkat minus 1/4. Kalau begitu, kalau ditarik y-nya akan sama dengan berapa? Y pangkat min 1/4 itu gimana, toh? Y akar min 1/4. Berarti berapa? Ini 4, ini min 1, gitu ya nulisnya. Iya. Atau akar 4/y sama dengan ini. Gitu kan? Ya enggak?
Atau kalau mencari seper-Y akan sama dengan, ini dipangkatkan ya, min X plus seperempat plus CE pangkat min 4 pangkat 4, karena di sini hilang kalikan seperempat. Gitu. Atau kalau ditulis ini aja sudah betul. Ditulis ini aja sudah betul. Tapi kalau mau mencari Y-nya, kan bisa diurai. Y pangkat min 4 itu kan, kalau Y pangkat setengah itu nulisnya gimana? Kan begitu toh? 2, ini Y, gitu kan? Kalau Y pangkat sepertiga, nulisnya gimana? Gitu, 3Y. Nah, kalau Y pangkat min 4, nulisnya gimana? Akar 4, Y pangkat min 1, gitu. Halo, pada bangun enggak atau malah pada tidur? Halo, Hula. Seper Y pangkat 4. Seper Y pangkat 4. Nah ya, atau boleh seper, ini kan seper Y akar 4 gitu kan? Ya. Ini Y pangkat 4, ya. Kalau Y kuadrat, nah kalau sekarang Y pangkat setengah, atau, maaf, Y pangkat 2 gitu, min 2 sama dengan 2. Atau aku keliru? Atau keliru? Keliru ya? Pengertiannya. Kalau Y pangkat min 4 itu kan sama dengan gini ya. Seper Y pangkat 4 gitu. Nah. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang kalau mau nulis Y pangkat 4 atau mau nulis ini Y saja gimana berarti? Saya mau cari Y saja berarti gimana? Y min 4 itu berarti ini di akar pangkat berapa? Gitu? 4? Gitu? Atau kalau mau Y saja kan berarti sebelah kiri diapakan? Kalau ini mau saya kasih Y saja kan berarti dikalikan berapa? Itu jadi 1 per Ini semuanya seperempat. itu. Entah ini tuh segini ini tuh supaya ini 1. Berarti yang di sini kan harus kalikan berapa? Seperempat juga tuh. Ya, seperempat juga. Maka ini Y akan sama dengan ini tuh. Atau kalau ditulis akar gimana? Gini. Gitu. Ya. Ya enggak? Nih X kuadrat. X tengah itu tulisnya gimana? Kalau di akar. Gitu ya? Gitu. Iya, Bu. Nah, kalau X 3/2 sama dengan 2 X pangkat 3, gitu kan? Iya. Berarti kalau ini sekian ini pangkat 1/4 kan berarti di sini akar 4 dan di sininya 1, gitu kan? Iya, Bu. Atau ya toh. Nah, tapi kalau kamu nulis ini saja ya boleh, tapi kalau mau mencari Y-nya ya ini akar 4 ini semua kalikan 1, gitu kan? Ora ya karena ini semua kan kalau mau menjadikan Y ini kan semua dipangkatkan, pangkat ini dikalikan 1/4 ya kan? Pangkatnya dikalikan 1/4 supaya menjadi Y. Kalau ini dikalikan pangkat 1/4, ini pun ya dikalikan pangkat 1/4. Tuh. Ya. Deal atau bingung? Bingung atau enggak? Halo. Bingung atau enggak? Saya ulang, kok diam aja ya? Kok diam aja ya?
Ini kan kepinginnya, jawaban ini sudah benar, gitu toh. Tapi kalau mau mencari Y-nya berapa, berarti supaya ini ketemu Y kan, Y pangkat min 4 itu dikalikan, pangkatnya itu dikalikan 1/4, betul enggak? Jadi ini nanti ketemunya kan Y. Kalau ini dikalikan pangkat 1/4 kan yang luas kanan juga dikalikan pangkat 1/4. Gitu ya. C pangkat min 4 pangkat 1/4. Atau pangkat 1/4 itu kalau ditulis akar kan begini. 4 kali X plus 1/4 C pangkat 4 X. Gitu. Gitu ya. Ya. Ya, nah ini kalau yang kedua atau yang mana ini contoh yang berikutnya. Nah ini ya sama, yang contoh 3 X pangkat 3 dy dx sama dengan 2x kuadrat y plus y pangkat 3. Mau tidak mau kan ini diubah dulu dalam bentuk koefisiennya 1 dibagi seluruhnya dibagi X pangkat 3, maka akan menjadi ya dibagi X pangkat 3 menjadi berapa? Saya naikkan. Bagi X pangkat 3, hasilnya berapa? Berarti kalau dibagi X pangkat 3 kan, ya tulis dulu aja. dy dx per X pangkat 3 sama dengan 2x kuadrat per X pangkat 3. Y plus Y pangkat 3 per X pangkat 3. Ini jadi berapa? dy dx sama dengan 2 per X Y, kan gitu. Plus, atau saya bolehlah, X pangkat 3 ini berapa? Ya, 1 X pangkat 3 Y pangkat 3. Terus diubah dalam bentuk seperti yang tadi, dy dx gitu. Ini pindah ya, ini pindah ke sini, min 2x y sama dengan 1/3 x pangkat 3 y pangkat 3. Kan sudah menunjukkan persamaan Bernoulli, gitu kan? Ya enggak? Nah, langkah berikutnya apa? Seluruhnya ini kan harus hilang ini. Seluruhnya bagi Y pangkat 3. Berarti ini menjadi Y pangkat min 3. dy dx pangkat min 3 menjadi berapa? X, Y pangkat berapa? Y pangkat 4 ya. Ini dibagi Y pangkat 3 berapa? Y pangkat min 2 ya. Y per Y pangkat 3. Min Ya, 2. Min 2. Min 2 ya. Ya. Seper X pangkat 3. Gitu kan. Nah, selanjutnya ini dimisalkan ya. Kalau nggak salah, ya ini dimisalkan. U. Nah, ya. U. U-nya ini. Maka untuk mensubstitusi du dy atau dy-nya kan diganti nanti dan menjadi du dx, maka kita mencari dulu turunannya. Du dx sama dengan du per dy dy dx sama dengan ini, turunkan du ke dy kan sama dengan berapa? Min 2y pangkat min 3, betul ya. Ya. Nah, toh hasilnya seperti ini. Maka kita cari dy dx-nya, pindah dy dx pindah ke sana menjadi min y pangkat 3 karena naik ya, per 2 du dx. Nah, baru nanti substitusikan. Ya, substitusikan. Ya, substitusikan menjadi ya, kita lihat.
substitusi. Ya, masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Y dx diganti menjadi ini. Jadi, Y pangkat min 3 kali min Y pangkat 3 per 2 du dx, ya, sama dengan, atau min tadi diubah ke bawah, min D2 per X U, ya, 2X per U, karena ini, nah, ini akan menjadi U, ya. Y min 2 menjadi U, atau 2 per X U. Min 2X per U sama dengan 1/3 X pangkat, maaf, 1/X pangkat 3. Nah, kalau dibuat ke persamaan diferensial linear tingkat satunya, ya ini seluruh koefisien ini harus 1, maka ini dikalikan min 2, gitu kan? Min 2 du dx sama dengan min 4 kali min 2, atau min 2 per X kali 2, atau plus 4 per X U, sama dengan min 2 per X pangkat 3. Ya udah. Nah, tinggal cari harga PX-nya. PX-nya berapa? 4 per X. Ya. 4 per X. QX-nya min 2 per X pangkat 3. Maka integral PX dx akan sama dengan 4 per X dx, atau ketemunya 4 per X. Masukkan ke penyelesaian umumnya, yaitu U kali E pangkat integral PX dx sama dengan integral E pangkat PX dx QX dx per C. Ya udah. U kali E pangkat U kali E pangkat 4X sama dengan integral E pangkat 4X kali QX-nya min 2 per X pangkat 3 dx plus C. Sudah. Nah, ini akan ketemu E pangkat X, atau E pangkat ln X pangkat 4, atau menjadi X pangkat 4 saja. Integral X pangkat 4. Ternyata integralnya ya sederhana, karena bentuk X-nya sepertinya seolah-olah amburadul, tapi ini akan mudah. Nanti tinggal. Nah, kalau ini kalau dijadikan Y pangkat 1, gimana? Ini kan jadi berapa toh? Y pangkat min 2 ini kan sama dengan min X min 2 plus CX pangkat min 4. Kalau saya mau Y saja kan berarti ini dikalikan setengah, gitu ya, setengah. Maka yang ini seluruhnya ya dikalikan, dipangkatkan setengah. Pangkat setengah. Maka ini Y sama dengan akar. Biasanya kalau akar 2 itu nggak ditulis, tapi ya dituliskan. Min X pangkat min 2 plus CX pangkat min 4. Nah, nanti kalau dimasukkan harganya X diketahui, ya Y akan ketemu. Misalnya, C-nya ketemu. Misalnya pada X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Ya udah, 2, ini 1, maka C-nya akan ketemu. C-nya ketemu, maka Y persamaannya akan didapat. Gitu ya. Mudah ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sepertinya ya materinya itu. Lumayan maju sedikit bisa untuk, ya ini nanti dilihat aja contoh-contohnya yang ada di situ. Ya, ada yang mau ditanyakan ini? Nanti latihannya sudah saya kasih tugas di nomor berapa ya? Di nomor terakhir itu. 26 sampai 30. Nanti kamu kerjakan aja yang bentuk cosines. Nah, sudah di sini tambahannya tadi ada penyelesaian integral parsial, ada integral yang menyederhanakan dalam integral pembagian, gitu ya. Itu sebenarnya ya sudah di matematika kemarin. Kalau tambahannya ya hanya itu, bentuk dari persamaan linear tingkat 1 itu harus dibuat dalam bentuk tadi dy dx, koefisiennya harus 1,
plus PX Y, ya, linier, tingkat 1 linier, sama dengan QX. Nah, ada dua macam, yang bentuk ini nanti penyelesaiannya dengan integral, ya. Ada satu bentuk persamaan Bernoulli, di mana yang di QX-nya ada Y pangkat N. Nah, mau tidak mau ada satu langkah, yaitu untuk menghilangkan Y pangkat N-nya, seluruhnya dibagi Y pangkat N. Setelah bentuknya sudah, baru pemisalan Y pangkat min dalam kurung N-1 sama dengan U. Ya. Nah, kalau dirumuskan seolah-olah riweh, tetapi kalau sudah angkanya ada, ya ternyata yang Y pangkat min N-1 itu ya sederhana, Y pangkat min 3. Gitu, itu contoh. Sehingga nanti tinggal dicari, karena tadi substitusi U-nya sama dengan Y pangkat min dalam kurung N-1, maka dy dx-nya ya juga harus disubstitusi du per dx, sehingga mau tidak mau harus mencari harga du per dx atau mencari dy per dx dari du per dx atau ini tadi. Dan nanti tinggal substitusikan, nanti akan kembali ke bentuk umum dari persamaan linier tingkat 1. Hanya saja tidak Y, tetapi sudah dalam bentuk U, karena ada pemisalan Y pangkat min N-1 itu sama dengan U. Nah, kalau bentuknya sudah sama dengan persamaan umum linier hanya dalam U, maka penyelesaiannya ya sama, analog. Hanya saja masih dalam U. U kali E pangkat integral PX dx sama dengan integral E pangkat PX dx kali QX dx plus C. Penyelesaiannya itu. Nah, nanti tinggal U-nya disubstitusi sama dengan Y pangkat min N-1. Sudah selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya materinya pertemuan ini hanya sampai ini, yaitu persamaan. Sebetulnya ini di pertemuan berapa ya, kemarin saya sudah membuat Pak Dani, saya suruh memadatkan, supaya nanti ada kuis lah, saya padatkan, sehingga harusnya kan pertemuan ini persamaan non-eksak yang kriteria atau yang bentuk 5, ya. Nah, tapi kemarin sudah diselesaikan, maka yang pertemuan ini maju menjadi RPS-nya. Di RPS kan ini pertemuan ke-6, tapi ini bisa diterangkan di pertemuan ke-5. Jadi nanti bisa desek nanti ada satu pertemuan yang bisa dipakai untuk kuis. Begitu. Gimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ayo, masuk Muhammad Kevin, mau tanya apa? Enggak. Yang lainnya? Paham atau tidak? Kok diam saja? Paham ya? Paham ya? Ibu. Sudah? Paham, Bu. Paham ya. Kalau paham, tidak ada pertanyaan, ya hari ini saya akhiri sampai ini. Pak Dani mau nambah enggak, Pak Dani? Mas Dani, Pak Dani. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. 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 Nah, kalau enggak ada pertanyaan dan kamu sudah paham, silakan nanti soalnya atau tugas itu sudah ada, saya share di Spada, tidak kerjakan ya, tetapi pengumpulannya kita bertemu lagi hari Kamis, jadi nanti mengumpulkannya hari Rabu jam 21. Gitu. Ya. Ya. Kita kan ketemu lagi kapan? Hari Kamis, tau? Iya, Bu. Nah, jadi mengumpulkan tugas yang PD linear tingkat 1 ini hari Rabu. Nah, jamnya jam 21 atau jam 9.
Gitu. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.